Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Hoyrunisa Nurul Haq dalam acara Intria edisi Kamis 19 Oktober 2023 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Intria pagi ini. Baik pemirsa, dikabarkan karena maraknya pelanggaran aturan di sekolah menengah atas di Jawa Barat yang semakin menjadi perhatian utama bagi pihak sekolah dan orang tua siswa untuk cepat bergerak bersama dalam menanggulangi masalah ini. Dalam beberapa hari terakhir, telah tercatat peningkatan jumlah pelanggaran aturan sekolah yang dilakukan siswa, seperti keterlambatan, penggunaan ponsel di kelas, penggunaan bahasa kasar, dan lainnya. Pelanggaran ini paling banyak terjadi di daerah sekolah seperti di kelas dan kantin sekolah. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat memengaruhi lingkungan belajar secara negatif. Ya, terima kasih Run sudah masuk. Ya, halo pemirsa, jadi saya Muhammad Bilal Abrar sebagai reporter di lapangan sedang berada di TKP yaitu SMA Negeri 3 Bandung di mana banyaknya terjadi penyimpangan aturan sekolah. Di sini saya akan menanyakan salah satu siswa yang menjadi saksi penyimpangan aturan sekolah. Ya, jadi sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Dek. Nama saya Firdaus Ramadansyah dari 11-3. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama itu, mengapa bisa banyak terjadi penyimpangan aturan sekolah? Apakah ada faktor tertentu? Kalau menurut saya sebagai murid, ada dua faktor. Yaitu yang pertama dari masalah akademik yang kita miliki, dan juga mungkin dari faktor eksternal yang berada di luar sekolah. Gitu. Oke. Yang kedua, ada tidak pihak yang mendisiplinkan ataupun pihak yang banyak menyimpang aturan di sekolah? Untuk pihak yang sering menyimpang ya berarti sebagai murid sendiri, berarti kita sendiri. Nah, murid juga sebenarnya harus sadar diri apa yang mereka lakukan, bahwa itu tuh kelakuan yang menyimpang atau bukan. Dan ada guru yang membuat siswa itu lebih baik. Sebenarnya kejadian ini sangat sering dan sudah ditanggapi oleh guru-guru, yaitu dengan cara menyidak per kelas gitu. Ya, terima kasih ya Dek buat interviewnya. Ya, itu saja pemirsa dari TKP, kembali ke studio. Berjumpa lagi dengan saya Zalika Alona Syifa dalam acara Intria edisi Kamis 19 Oktober 2022. Kasus bullying di sekolah menjadikan hal ini sebagai tugas utama dan PR bagi masyarakat, khususnya orang tua dan para guru. Bullying ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Namun, sekolah menjadi penyumbang terbesar kasus bullying. Bullying merupakan perilaku negatif yang bisa dilakukan dengan berbagai bentuk. Misalnya, dengan dikucilkan, dikata-katai, disuruh-suruh, bahkan sampai dijauhi serta dikucilkan atau dipojoki. Perilaku ini tentu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi para remaja dan akan sangat mempengaruhi perilaku mereka sehari-hari. Kami serahkan acara ini kepada Saudari Nisa. Apakah sudah terhubung Saudari Nisa? Baik Saudara Ika, terima kasih banyak sudah terhubung dengan saya di sini. Baik pemirsa, saya di sini sudah bertemu dengan salah satu siswa yang menjadi korban dalam tindak pembulian. Siapa nama adik? Nama saya Arya. Apakah betul adik merupakan salah satu korban yang mengalami tindak pengucilan karena maraknya circle atau kelompok masyarakat dalam sekolah? Betul. Bagaimana perasaan dan tindakan adik ketika mengalami pengucilan tersebut? Saya merasa sangat sakit hati karena saya tidak bisa berteman dan juga bermain dengan teman-teman saya seperti biasanya. Menurut adik, mengapa circle atau kubu-kubuan marak terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya di sekolah? Itu sih kayaknya naturalnya manusia ya. Sudah melakukan itu sejak dulu. Berkubu-kubu dan juga berkelompok-kelompok dalam melakukan suatu hal. Tapi seharusnya mereka mengayomi dan juga menggetter orang-orang yang tidak biasa dengan hal berkelompok dan juga lain. Apakah tindakan nyata yang dilakukan oleh adik dalam memberantas pembulian yang terjadi pada adik? Saya sih biasa saja. Saya ajak ngobrol, kalau tidak mau ya sudah saya biarkan. Kalau enggak saya adu fisik lah. Gitu. Baik Saudara Ika, saya di sini dan saya sudah mewawancarai dari korban tindakan pembulian.
Terima kasih. Ya, pemirsa, kembali lagi di Intria News. Berita selanjutnya adalah, belakangan ini siswa dan siswi semakin tidak akur dengan gurunya. Masalah antara guru dan muridnya memanglah wajar, tetapi masalah ini terus berlanjut seakan-akan tidak pernah selesai. Pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023, banyak siswa-siswi yang berkumpul di kantin membahas tentang masalah mereka dengan gurunya. Jika guru dan murid tidak bisa nyaman atau tenang dengan satu sama lain, maka hal ini tentunya akan berpengaruh pada pembelajaran. Halo pemirsa, balik lagi dengan saya Zalika Wana Syifa. Saya di sini bersama dengan Satria Sarifah. saya ingin menanyakan terkait dengan ketidakakrabannya guru dengan siswa. Halo semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, saya sebagai salah satu siswi dari SMA Negeri 3 Bandung, saya merasa pengalaman saya untuk tidak akrab dengan guru itu cukup banyak. Apalagi di SMA favorit seperti saya, sepertinya guru-guru itu memang sedikit sulit untuk beradaptasi. Dan pengalaman saya sendiri bersama bapak berinisial Y, yaitu karena sesuatu hal yang sepele membuat keakraban kami itu sangat renggang, tidak ada chemistry sama sekali. Bahkan beliau seringkali untuk mengungkit-ungkitkan masalah-masalah ini ke dalam hal-hal pribadi dan hal-hal kegiatan belajar mengajar. Baik, menurut kamu untuk dampak dari pengalaman kamu itu apa? Menurut saya dampak negatif itu sangat besar, tidak hanya untuk saya tetapi untuk siswa-siswi yang lain juga, di mana ketidakakrabannya dan ketidakprofesionalitas yang saya alami bersama guru yang bermasalah dan tidak akrab dengan saya itu sangat berdampak bagi nilai saya juga ke depannya, sehingga masa depan saya dan produktivitas saya dalam sekolah, dalam kegiatan belajar mengajar juga sedikit terganggu. Baik pemirsa, mungkin segitu saja untuk wawancara dengan siswa dari SMA Negeri 3 Bandung.